Itu warungku serame mungkin, nggak pernah sepi. Ada beberapa hari itu bener-bener nggak ada orang sama sekali. Dan orang setiap lewat depan warungku tuh ngeliat warungku tuh tutup gitu loh. Bener-bener yang fun fact-nya itu, aku pas di saat aku buka klub jam 7 tank itu klubku kebakaran. Pas aku duduk, aku lagi mau dimandi, angin itu di atas kepalaku berputar. Videonya sampai saat ini pun aku masih ada save gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, hanya di Opung SG Channel. Dan selamat berpuasa buat kalian semua yang sampai hari ini masih terus menjalankan ibadah puasa. Artis sekaligus model transgender Gaby Festa menyampaikan rasa simpatinya atas kepergian Stevie Agnesia untuk selamanya. Seperti diketahui, kabar kepergian artis sekaligus model cantik Stevie Agnesia hingga saat ini masih meninggalkan tanda tanya publik yang semakin penasaran soal penyebab istri dari Angga Pratama ini menghembuskan nafas terakhirnya. Apalagi sebelum meninggalkan dunia ini, Stevie Agnesia sempat membuat pengakuan lewat beberapa video yang ia unggah di akun TikTok pribadinya. Saat itu, mantan istri Samuel Rizal tersebut mengatakan kalau ada seorang perempuan yang mengirimkan guna-guna atau santet kepadanya sehingga membuat dirinya jadi sering merasakan sakit yang teramat sangat, terutama pada waktu-waktu tertentu. Sontak saja netizen Indonesia yang rasa ingin tahunya begitu tinggi, banyak yang menduga kalau perempuan yang dimaksud Stevie Agnesia adalah Icha Anissa Faradila yang dulu pernah berteman dekat dengannya. Sementara itu, merasa dirinya tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh para netizen dan tidak ingin fitnah terhadap dirinya terus berkepanjangan, sosok Icha Anissa Faradila akhirnya muncul memberikan klarifikasinya ke hadapan publik. Dalam klarifikasi tersebut, Icha Anissa terlihat tidak berbicara langsung, tapi ia malah tampak membacakan sebuah teks yang sudah disiapkan sebelumnya. Seperti yang sudah ia sebutkan di akun Instagram pribadinya, Icha Anissa Faradila benar-benar membantah tudingan yang menyebut kalau dirinya adalah dalang dari meninggalnya Stevie Agnesia gara-gara ia mengirimkan guna-guna atau santet. Tidak ada sama sekali terpikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai, apalagi menggunakan ilmu hitam, santet, tegasnya di hadapan para awak media. Icha Anissa sendiri mengakui bahwa guna-guna atau santet adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Karena itulah ia mengaku tidak akan pernah berani melakukannya, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Sementara itu, Gaby Festa dalam videonya mengatakan ia mengetahui kabar Stevie Agnesia diguna-guna karena potongan video-videonya yang berseliweran di media sosial. Bicara soal guna-guna, Gaby Festa juga menceritakan bahwa ada teman transgendernya yang juga menghembuskan nafas terakhir akibat kiriman guna-guna atau santet dari orang yang tidak menyukainya. Meskipun zaman sudah modern dan serba canggih seperti sekarang, namun Gaby Festa sendiri meyakini bahwa guna-guna atau santet itu memang ada dan nyata terjadi. Kata Gaby Festa, sebagai orang asli Kalimantan, sejak kecil dirinya memang tumbuh dalam lingkungan yang mempercayai adanya guna-guna ataupun hal-hal gaib. Kebobo atau Kerita Warintil yang juga meninggalnya karena diguna-guna. Orang Kalimantan, aku percaya banget sama yang namanya guna-guna. Dari kecil aku bertumbuh kembang di Kalimantan, aku sudah biasa dengan hal-hal seperti itu, gitu kan, melihat hal-hal seperti itu. Gaby Festa juga kembali menceritakan pengalaman pribadinya yang pernah dikirimi guna-guna atau santet saat ia berada di Bali. Menurut Gaby Festa, saat itu ia sedang membangun bisnis sebuah tempat hiburan malam. Namun karena ada orang atau pihak yang tidak menyukai dan iri dengan kesuksesannya bisa membangun sebuah klub, tempat hiburan malam itu pun malah dibuat terbakar di saat ia sedang menggelar acara grand opening klub tersebut. Selain itu, warung Gaby Festa yang disebut Warung Festa yang didirikan oleh Gaby Festa juga menurutnya sempat dikirimi guna-guna agar selalu sepi pengunjung. Kata Gaby Festa, sebenarnya warung tersebut berada di lokasi yang ramai dan banyak orang-orang yang melewatinya. Namun entah mengapa warungnya itu jadi selalu sepi. Gaby Festa meyakini ada orang jahat yang ingin bisnisnya jatuh
dengan cara membuat warung tersebut terlihat tutup oleh orang-orang yang ingin makan di situ. Ada juga kejadian janggal yang dialami oleh Gaby Vesta saat itu. Ketika ia sedang berada di jalan, tiba-tiba saja motornya melenceng ke arah depan warungnya dan menabrak batu bata. Gaby Vesta pun sampai bertanya siapa yang iseng menaruh batu bata itu di depan warungnya. Karena penasaran, Gaby Vesta pun mengambil batu bata tersebut. Dan betapa terkejutnya Gaby Vesta ketika ia melihat di batu bata itu ada pembalut wanita yang masih ada cairan berwarna merah, serta ada tanah yang kotor. Gaby Vesta menduga kalau itu adalah tanah kuburan. Akhirnya Gaby Vesta pun memutuskan untuk membakarnya. Aku ngalamin waktu pas aku tinggal di Bali. Warungku serame mungkin, gak pernah sepi warung makanku. Ada beberapa hari itu bener-bener gak ada orang sama sekali. Jadi orang setiap lewat depan warungku tuh ngeliat warungku tuh tutup gitu loh. Tiba-tiba aku bisa-bisanya melencengin motor ke depan warung. Aku ke tabrak sama batu bata gitu. Udah aku berhenti. Pas aku buka batu batanya itu ada sama ada tanah. Entah itu tanah kuburan tak apa, dan aku spontan langsung bakar. Tak cukup sampai di situ, Gaby Vesta juga meyakini bahwa usaha salonnya ada yang mengirimkan guna-guna juga. Karena sering kejadian ketika ia melewati salonnya, tiba-tiba saja tercium bau tak sedap. Lalu ada pula pakaian dalam laki-laki berwarna hitam. Puncaknya adalah ketika Gaby Vesta membuka usaha klub di Bali. Kata Gaby Vesta, tepat jam 7 malam klubnya mengalami kebakaran saat ia sedang menggelar acara grand opening. Menurut Gaby Vesta, jika ingin dilihat secara kasat mata, mungkin apa yang dialaminya adalah sebuah musibah. Tapi jika dilihat secara tak kasat mata, kiriman guna-guna atau santet itu memang benar adanya. Dan di salonku juga itu bener-bener sering banget. Tiba-tiba di jemuran handuk kita nggak ada laki-laki. Sering banget ngedapat hal-hal yang seperti itu. Bener-bener yang fun fact-nya itu, aku pas di saat aku buka klub jam 7 tank itu klubku kebakaran. Mau dilihat dengan kasat mata, pasti ya mungkin musibah gitu kan. Misalkan secara tidak kasat mata, karena aku sudah pergi berobat ke Kalimantan, itu dikerjain sama 3 orang dan aku sudah tahu 3 orangnya itu. Gaby Vesta mengakui sudah mendatangi orang pintar di kampung halamannya, Kalimantan. Akhirnya Gaby Vesta pun tahu dari orang pintar tersebut kalau ada sebanyak 3 orang jahat yang ada di balik pengiriman guna-guna untuk membuat usahanya hancur. Meski begitu, Gaby Vesta menegaskan dirinya tidak akan pernah membalas perbuatan orang-orang jahat tersebut dengan cara yang sama menggunakan ilmu gaib. Meskipun dirinya seorang transgender yang sudah merubah fisiknya, Gaby Vesta mengaku tetap percaya kepada kekuatan Tuhan yang tidak ada tandingannya. Apalagi Gaby Vesta mengaku hingga saat ini ia masih tetap menjalankan ibadah sholat dan masih mengaji. Gaby Vesta merasa sudah cukup ia membuat kesalahan di mata Tuhan dengan merubah kodratnya. Namun Gaby Vesta tidak mau lagi menambah dosanya dengan membalas perbuatan orang-orang jahat tersebut lewat cara gaib. Aku nggak akan mau balas dendam dengan cara hal yang sama seperti dia. I believe God. Walaupun aku seperti ini, percaya sama Allah gitu loh. Aku masih sholat juga, masih kayak ngaji, aku melakukan hal-hal yang dilakukan sama umat muslim. Aku nggak mau gitu loh. Udahlah, cukup aku menjadi dosa. Aku membuat dosa dengan kehidupanku menjadi seorang transgender. Nggak mau lagi membuat dosa dengan kayak ngebalas kejahatan orang, hal yang musyrik seperti itu. Gaby Vesta juga bercerita ketika ia sedang berobat ke orang pintar, entah kenapa tiba-tiba saja pada hari itu ia rasakan cuacanya begitu panas. Namun tiba-tiba saja ada kejadian mengejutkan ketika Gaby Vesta sedang duduk dan bersiap-siap untuk dimandikan. Saat itu angin terus berputar di atas kepalanya. Anehnya angin tersebut hanya berputar di atas kepala Gaby Vesta. Gaby mengaku ia masih menyimpan video kejadian janggal yang dialaminya tersebut ketika sedang berobat ke orang pintar. Gaby Vesta kembali mengatakan, percaya atau tidak percaya, manusia di dunia ini memang hidup berdampingan dengan makhluk gaib serta hal-hal mistis. Menurut Gaby Vesta, jika ada orang yang mengaku tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, mungkin karena orang tersebut belum mengalaminya sendiri. Namun Gaby Vesta secara pribadi tetap mengaku sangat percaya dengan adanya hal-hal gaib dan mistis di dunia ini, termasuk guna-guna atau santet. Hal tersebut dikarenakan Gaby Vesta sudah mengalaminya sendiri dan melihatnya secara nyata. Menurut Gaby Vesta, orang-orang jahat itu sebenarnya ingin menyerang mentalnya agar jadi down dengan cara menghancurkan usaha-usahanya lewat cara gaib.
Namun Gaby Vesta bersyukur karena dirinya masih percaya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan hal-hal gaib tersebut. Meskipun tidak 5 waktu, Gaby Vesta mengaku dirinya masih terus menjalankan kewajiban sholatnya sebagai umat muslim. Gaby Vesta pun bersyukur hingga saat ini ia sudah tidak pernah mengalami hal-hal gaib seperti dikirimi guna-guna atau santet lagi. Meskipun ia tahu kalau masih banyak orang-orang jahat yang ingin menjatuhkannya. Jadi waktu pas aku berobat, itu hari panas. Aku berobat, itu panas, nggak ada badai, nggak ada angin, nggak ada hujan. Pas aku duduk, aku lagi mau dimandiin, angin itu di atas kepalaku berputar. Berputar angin di atas kepalaku. Cuma di atas kepalaku aja, itu pohon-pohon semuanya kena angin berputar. Sampai saat ini pun aku masih ada save gitu loh, untuk video yang pas aku lagi dimandiin. Percaya, tidak percaya, kita ini hidup berdampingan. Bukan hanya hidup berdampingan sama sesama manusia aja, tapi sama hal-hal yang seperti itu. Yang mistis, sama makhluk gaib, jin, dan lain-lain gitu loh. Kalau orang yang mungkin, gue nggak percaya sama yang seperti itu, mungkin karena kamu belum pernah mengalami dalam kehidupan kamu. Aku pribadi, aku percaya banget sama hal mistis, hal gaib, sama yang namanya santet, sama hal-hal yang seperti itulah ya, karena aku memang pernah mengalami. Aku mau dihancurin, mereka nggak mau melihat usahaku maju gitu loh. Karirku mau dihancurin, diriku pun mau dihancurin gitu. Alhamdulillahnya aku masih percaya sama Allah, masih berpegang teguh dengan agamaku. Akhirnya kayak aku nazar, terus aku kayak kadang aku wirid, aku masih juga sholat walaupun tidak 5 waktu gitu. Masih melakukan hal-hal yang baik dalam agamaku. Alhamdulillahnya sampai saat ini aku tidak pernah lagi mengalami hal-hal seperti itu. Aku tahu pasti banyak orang yang coba ingin menghancurkan aku, ingin menjatuhkan aku. Wallahu alam ya.